Ternyata dia cuma asisten dosen. Warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa, kok dia diperiksa sampai tengah malam. Kita tahu hari ini Saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh Saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini tak bakal ngebahas video yang bikin geger dunia perkontenan politik Indonesia guys. Dan Kasmujo ternyata cuma asisten doang, asisten dosen doang. Dia ngakunya dulu sebagai pembimbing skripsi mantan presiden kita. Sekarang malah ngaku-ngaku lain. Wah, seru nih guys, karena ini bukan lagi sekedar debat ijazah palsu, tapi ini udah soal kredibilitas pemimpin negeri ini guys. Oke guys, langsung aja kita buka dengan video Rosuryo, buka dengan gaya intelektual guys, so akademis, tapi yang menarik, dia ngeklaim masih ada orang waras di negeri ini guys. Ilmu kami dengan pertanyaan, dengan kajian akademik. Jadi yang namanya palsu, tidak palsu itu adalah kajian akademik, kajian ilmiah, ya fake or not fake, ya kemudian miss or mismatch. Tapi menarik juga kalau tadi sampaikan ini bukan politik. Yang menarik adalah apa? Ada barusan statement politik dari Presiden kelima Republik Indonesia, Bu Megawati, yang saya bersyukur kepada beliau. Ternyata masih ada juga ya tambah lagi orang waras di Indonesia. Ya, gitu. Alhamdulillah di antara kita waras semua, tambah satu lagi dan semoga diikuti oleh para pendukung dari partai itu. Karena apa? Simpel saja, Ibu itu mengatakan, dan Ibu itu mengatakan pada saat launching buku di forum ilmiah juga, ya gitu, di BRIN, di Badan Riset Ibu Megawati Soekarno Putri, di BRIN, di Badan Research dan Ilmiah Informasi Nasional, dia mengatakan kalau memang punya ijazah tunjukkan saja, udah selesai, itulah. Jadi itu yang sampaikan, dan tapi karena sudah ada yang menyampaikan ini secara hukum, nggak apa-apa, nanti kita uji secara hukum. Tapi sekali lagi, saya menguatkan apa yang sudah kita sampaikan kemarin pada saat press conference, ya. Jadi yang namanya pembuktian secara saintifik itu bukan sekedar ditunjukkan ijazahnya terus dikatakan itu nanti ini asli, terus nggak ditunjukkan sama sekali. Wah, itu nggak boleh. Harus ditunjukkan secara papar. Kemudian nanti dari penunjukan itu harus juga jelas. Misalnya Pak, bukti kertas. Saya nggak akan mengatakan detailnya ya, tapi artinya itu nanti ada carbon datingnya di situ. Kemudian tinta itu setidaknya ada 5 bahkan lebih jenis tinta. Satu, tinta yang menuliskan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, itu tintanya pasti beda. Satu. Kedua, tinta yang digunakan untuk menulis nama si pemilik ijazah, pasti tintanya lain lagi. Ketiga, tinta nama rektor, mungkin sama dengan nama dekan, tapi bisa juga berbeda karena tanda tangan rektor dan tanda dekan pasti penanya berbeda. Tinta lain lagi adalah apa? Cap basah. Cap basahnya juga beda pasti tintanya. Yang selanjutnya tinta emboss yang digunakan untuk logo, itu juga lain lagi. Jadi itu kita terima secara detail, secara rinci. Semacam kalau kita semua terima hasil kesehatan. Dokter Tifa selaku dokter kan nggak boleh hanya menyampaikan Anda sehat, udah cukup, nggak boleh, harus detail juga. Hasil laboratorium itu detail banget. SGOT berapa, SGPT berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa, misalnya kayak gitu ya dok. Jadi terus clear. Jadi kalau saja misalnya hasil itu hanya sekedar asli palsu tanpa keterangan, maka statement dari Pak Ahmad Kosiden mengatakan kita menolak itu, kita teruskan. Ya, tapi kalau itu detail rinci, ya di samping kita melakukan komunikasi dengan internasional, kita juga harus minta puslap for Mabes Polri detail dan rinci. Sebab itu yang diperlihatkan masyarakat. Mantap guys ucapan Rosuryo, cuman menurut saya di sini ada yang aneh. Kalau misalnya kita perhatikan guys, jadi sekarang nampaknya ukuran waras tuh kalau sependapat sama Rosuryo guys. Wah, ini nampaknya guys definisi waras yang udah di-upgrade kayaknya ya kan. Memang di sini guys agak selip dikit ya topeng ilmiahnya, tapi nggak apa guys. Kita lanjut ya. Sebenarnya cek ijazah asli atau palsu simple guys, cuman tunjukin aja ijazahnya ya kan, verifikasi semuanya selesai kan. Tapi di sini kulihat malah muter-muter ya kan, sampai carbon dating tintanya segala harus dicek ya kan, karena menurut dia tintanya beda-beda semua guys kan. Ini udah kayak ngecek fosil dinosaurus ya kan. Nah ini guys yang paling panas ya kan, Kasmujo yang dulu yang diklaim sebagai pembimbing skripsi ternyata cuman asisten dosen doang guys. Mari kita lihat. Dulu mengaku-ngaku dia sebagai dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Sekarang Jokowi mengakunya dosen pembimbing akademik. Ternyata dia cuma asisten dosen. Ternyata dia cuma jadi asisten dosen. Waduh, parah kali Kasmujo ini, harus kena penjara ini ya. Mulyono panik ajak Kasmujo bersekongkol, bener ya kan. Tapi juga bukan hanya saat ini loh.
2017 mereka kan masuk TV. Nah, mereka juga berperan ini menipu publik. Yang satu berperan sebagai mahasiswa bimbingan skripsi, yang satu berperan sebagai pembimbing skripsinya si Kasmujo ini. Harusnya Kasmujo ini ya masuk penjara walaupun bentuk tua kayak gitu, karena dia telah menipu publik. Harusnya dia masuk penjara gitu. Equality before the law, bukan karena bentuk tua terus dia menipu publik terus dia bebas gitu. Ya enggak. Sekarang dia ngakunya cuma asisten dosen, ngajar aja nggak boleh. Tapi pada saat 2017 kau Kasmujo, kau itu berperan di situ, berakting kau sebagai pembimbing skripsi. Harus dipenjara ini Kasmujo ini. Ya, sudah menipu publik. Akibat penipuannya masuk penjara. Gus Nur dan Bambang Tri. Ya, Gus Nur sudah bebas bersyarat. Bambang Tri masih di penjara. Harusnya nggak dia juga guys di penjara, tapi termasuk komplotannya kan. Siapa yang nyuruh dia gituan? Pasti dia ada terima perintah nyuruh kayak gitu. Mungkin nggak salah dia juga. Dia cuma terima duit lah guys. Cara katanya. Inilah akibat perbuatannya si Kasmujo ini. Walaupun bentuk tua rangka dia harus dipenjara ini. Sekarang mengaku dirinya bukan pembimbing skripsi. Kok enak sekali. Pada saat acting dia waktu Jokowi jadi presiden, kau berakting jadi pembimbing skripsinya. Setelah kita kuliti lembar pengesahan skripsinya bahwa namamu nggak ada, bahkan di Prakata pun nggak ada namanya Kasmujo ini. Sekarang kau berubah pikiran, kau harus dipenjara ini. Ya, kita tuntut, ya, kita suarakan supaya Kasmujo ini dipenjara ini, menipu publik ini ya. Wajar kalau orang tua ini dipenjara ini. Jangan kalian tertipu bentuk tuanya. 8 tahun lalu dia menipu rakyat itu. Negara menipu publik. Pembimbingnya katanya si Kasmujo. Kasmujo saja masih asisten dosen. Harusnya kalau Baris Krim berani langsung tangkap ini orang. Gitu loh, si Joko Widodo ini gitu loh. Jangan tebang pilih kalian. Sama-sama kita bayar pajak. Nyari plot twistnya guys. Di luar dugaan ya. Dulu ngakunya pembimbing, sekarang ngakunya cuman adsos ya kan, asisten dosen. Pernah masuk TV guys tahun 2017. Aku ngaku sebagai pembimbing ya kan, asisten dosen. Ini guys udah ngeprank seluruh Indonesia guys. Kita semua ditipu ya. Jadi bohong itu sangat berbahaya guys, karena dia bakal memancing atau memanggil kebohongan lainnya guys. Terakhir kita nggak tahu mana yang benar. Habis semua dibongkar. Bukan malah habis ceritanya, tapi makin tebal naskahnya guys. Setiap hari naskah drama politik guys makin tebal, makin tebal, makin tebal. Nggak pernah tuntas. Polisi juga bingung yang mana yang ditangkap ya kan. Kita tahu hari ini saudara Kasmujo ikut dibuat repot oleh saudara Joko Widodo karena digugat di Pengadilan Negeri Sleman terkait masalah ijazah palsu. Judulnya yang tepat adalah undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Ya, jadi judulnya undangan, belum berupa panggilan. Saya kira ini trik baru ya dari kepolisian. Tapi kita hormati sebagai warga negara yang baik, saya datang karena sifatnya undangan. Tapi memang yang unik di dalam undangan itu ada nama pelapornya, yaitu Joko Widodo. Oke, undangan klarifikasi atas pelaporan Joko Widodo. Ya, tapi tidak ada nama terlapornya. Tidak ada nama terlapornya. Iya, jadi ini aneh juga gitu loh. Jadi ini mungkin perlu ya dicermati baik oleh Kompolnas maupun nanti oleh Komnas HAM bahkan gitu, karena meskipun tidak ada nama terlapornya, beberapa kawan seperti kemarin ada Pak Rizal Fadilah, ada juga Bu Kurnia, dan nanti juga ada Bu Dr. Tifa, dan juga sebelumnya ada juga Mas Michael yang tadi ada VT-nya, itu diperiksa sampai jam 10 sampai jam 11 malam gitu loh. Jadi saya kira ini perlu ada aturan yang benar yang berlaku di kepolisian. Jangan sampai belum jelas ada terlapornya, belum jelas kasusnya apa gitu ya. Kasusnya kan udah ada pelapornya. Tapi di situ bahkan ada lokus dan tempus yang disebutkan ya pada tanggal tertentu definitif. Tapi pertanyaannya muter sampai ke jagat muter sana, dan ini saya kira nggak betul ya. Saya kira Kompolnas dan juga mungkin Propam atau bahkan Komnas HAM belum mencermati, karena tidak boleh warga negara biasa yang belum jelas diadukannya terlapornya siapa kok dia diperiksa sampai tengah malam. Ini gimana ceritanya kan, dipanggil polisi tapi terlapornya nggak ada. Terus yang diperiksa siapa ya kan, padahal nama pelapornya jelas banget Joko Widodo, tapi yang dilaporin nggak ada. Terus diperiksa sampai 24 jam ya kan. Beginilah guys logika hukum di negeri plus 62. Intinya guys, kasus ijazah palsu ini makin serem ya kan. Udah mulai banyak yang kena giliran klarifikasi, tapi kasusnya masih muter-muter aja di situ guys. Ini kayak nanya alamat ke tukang parkir, tapi dia malah jelasin filosofi hidup. Muter-muter terus
nggak nyampe-nyampe guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu guys? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.